dua kotak yang berisi 5 buah, masing-masing nomornya 2, 3, 5, 7, 8. Dari kotak diambil sebuah bola, peluang terambil sedikitnya 1 bola 3 atau 5. Ini jadi minimal ya, sedikitnya itu minimal. Berarti kita lihat kejadian yang pertama ya. Kejadian yang pertama, untuk peluang minimal satu ya, kita ambil peluang minimal ya satu bola berwarna satu nomor ya. Ini minimal nomor 3. Kalau minimal nomor 3, maka ini pengambilan pertama ya. Saya katakan pertama pengambilannya muncul 3, kemudian tidak terambil. Bisa jadi tidak terambil 3. Ini kotak 1, kotak 2 gitu ya maksudnya ya. Bisa jadi terambil 3, ini juga terambil 3. Nah, kemudian peluang yang kedua ya. Peluang yang kedua adalah peluang terambilnya minimal nomor 5 ya. Jadiannya sama ya. Ini 5 tidak terambil, pengambilan kedua. Kotak 1 tidak terambil, kotak 2 terambil, atau malah kotak pertama terambil, kotak kedua juga terambil. Ini ya. Kotak pertama. Kotak pertama itu tentunya 3-nya ada 1 ya. Karena yang kita ambil 1. Tapi isinya ini adalah banyaknya ada 5 ya. N-nya ada 5, maka dibagi dengan 5. Nah, sisanya ini adalah karena ada 5 maka ini 4 ya. Jadi ini 4/5. Kejadian gitu ya. Ditambah tentunya kejadian ini. Kalau tidak itu ya berarti 4/5. Di sini 1/5. Kalau terambil berarti 1/5. Ini juga 1/5 karena kotak yang berbeda. 4 tambah 4 tambah 1 ya berarti 9/25. Sekarang kejadian berikutnya ini 5 itu hanya 1 dari 5. Sisanya 4 dari 5. Atau kemungkinan yang lain adalah tidak terambilnya 4, terambilnya 1/5. Ini juga 1/5 ya. Sehingga andai kata saya jumlahkan ini juga 9/25. Sehingga kalau kita totalkan 18/25 ya. Di soal yang nomor selanjutnya, nomor 7. Di soal nomor 7 ini muncul suatu soal. Grafik fungsi ini mempunyai titik puncak min 1,8 memotong sumbu X ya. Di X1 dan X2. Jika X1 kali X2 min 3, maka grafik tersebut memotong sumbu Y-nya di mana ya. Baik, kita coba pahami konsepnya. Fungsi kuadrat itu bentuknya bisa begini ya. Ini bentuknya namanya AX kuadrat BX ditambah dengan C. Tapi juga bentuknya bisa berbentuk menjadi A X min 1 atau X min X1 X min X2. Tapi juga bisa berbentuk A X min puncaknya ya kuadrat ditambah dengan Hi, dengan catatan puncaknya adalah P, Hi. Nah, ini yang wajib dikuasai ya. Ini yang paling sering keluar. Dari sini mari kita coba amati. Dia tadi mengatakan puncaknya min 1,8. Maka kita buat aja menjadi Fx adalah A X min 1 ya. Ini dikuadratin ditambah dengan 8. Nah, ini teknik penulisannya yang berpuncak. Kemudian setelah itu ini memotong sumbu X dia di titik X1 dan X2 ya. Ini berarti andai kata ini saya uraikan, maka ini akan membentuk A dalam kurung apa? X kuadrat plus 2X ditambah 1 ditambah dengan 8. Ini menjadi AX kuadrat plus 2AX ditambah A plus 8. Nah, kalau dia memotong sumbu X tadi, berarti ini disamakan dengan 0.
Ini menjadi A, ini menjadi B, ini menjadi C. Karena dia punya akar-akar X1 dan X2. Nah, tadi katakan bahwa X1 dikali dengan X2 itu adalah min 3. Ya, dia perkaliannya min 3. Nah, ini C per A ya. C-nya berarti A ditambah 8. Ini C-nya per A-nya adalah A sama dengan min 3. Sehingga didapatkan A ditambah 8 senilai dengan min 3A. Kalau saya pindahkan 4A itu senilai dengan min 8. Berarti A-nya didapatkan min 2. Dengan A didapatkan ini, maka kita bisa temukan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Karena ini kita masukkan ke sini. Nih ya, kita masukkan ke sini. Atau ke atasnya juga boleh ya. Sehingga kita dapatkan fungsi Y-nya. A-nya adalah min 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 2X plus 1 ditambah dengan 8. Nah, titik potong terhadap sumbu Y itu syaratnya Y-nya 0 ya. X-nya 0. Jadi kalau X-nya 0, maka masuk ini min 2 0. Berarti tinggal 1 ditambah 8 ya, maka akan memberikan angka 6. Berarti 0,6 ya. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang selanjutnya ya kita lanjutkan. Akar-akar persamaan ini berlawanan ya. Dan A, B adalah nilai minimum. A-nya tidak B. Tidak sama dengan B. Berapa nilai minimumnya M ya. Wah, ini berkelas gini ya. Nah, kita kalau bentuk semacam ini ya kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang, maka didapatkan nilainya adalah M-2 ya. M-2 X kuadrat ditambah dengan AX, kita kalikan begitu, sama dengan ya M plus 2 di sini saya kali dengan BX min 2. Jadi akar-akarnya ini katanya adalah berlawanan ya. Nih, apa arti akar-akarnya itu berlawanan ya? Berlawanan itu sederhana ya. Akar-akar berlawanan itu misalkan gini, ada suatu persamaan AX kuadrat BX ditambah C nih ya, sama dengan 0. Akar-akarnya berlawanan. Ini artinya X1 sama min X1 ya, karena dia saling berlawanan. Berarti andai kata dijumlahkan nanti 0. Ini maksudnya gini, X1 ditambah dengan X2. Nah, ya, ditambah X2. Artinya min B per A. Min B per A. Itu ya. Dan kita tahu bahwa X1-nya dan min X2-nya itu min X1, maka dia bernilai 0. Dari sini memberikan makna bahwa berlawanan itu hanya memberikan konsep B-nya harus 0. Gitu ya, B-nya harus 0. Nah, agar 0 bagaimana? Ya ini dikali-kalikan ya. Ini kalau kita kalikan, ini kita kalikan ke dalam sini, maka kita dapatkan M-2 X kuadrat gitu loh ya. Kalikan dengan yang dalam sana, berarti jadi M-2, ini kalikan sini sama ini M-2 AX ya. Itu yang kanan otomatis M plus 2 BX ya, kalau kalikan sini ya. Ini kalau tak kalikan dengan sini jadi min 2 kali M plus 2. Itu. Nah, ini kalau tak himpun jadi satu, sebenarnya nanti B itu letaknya di sini. Jadikan satu nggak apa-apa ya. Jadi kesannya sulit, tapi ini tidak sulit ya. Kalau saya pindah jadi M-2A, ini X ya, ingat-ingat, ini X, ini juga X. Nah, ini yang berpengaruh saja ya. Nah, ini saya kurangi dengan ini jadinya M plus 2 B dalam kurung, ini tak kurung aja nih, jadi X gitu ya. Jadi plus 2M plus 2 sama dengan 0. Nah, yang dimaksud B ya, ini adalah A-nya ini ya. Segini itu adalah B-nya. Segini adalah C-nya. Akar-akar yang berlawanan tadi B-nya 0 ya, berarti ini harus 0. Ini B-nya ini harus 0. Sehingga harus 0, maka otomatis M-2A itu ya harus sama ya
harus sama dengan M plus 2B karena akar 0. Nah, ini sehingga kalau ditanyakan M-nya, ini maka tak kalikan. Kalau tanyakan M-nya ya, AM min 2A gitu ya. Ini jadi MB plus 2B. Tak jadikan satu sesama M ya. AM min MB sama dengan 2A plus 2B ya. Kalau M-nya saya keluarin, maka jadi A min B, jadi 2A plus 2B. Nah, kamu dapatkan bahwa M-nya sekarang didapatkan 2A plus 2B. Saya bagi dengan A min B ya. Nah, jadi didapat 2A plus 2B A min B. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Jadi kesannya sulit tapi mudah, tapi konsep-konsepnya dikuasai ya. Nomor 9 ya. Diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat adalah P dan 2P. P bilangan bulat. 1. AB merupakan 3 suku berurutan suatu barisan aritmatika ya. Jangan lupa, kalau ini merupakan barisan aritmatika, maka dia punya ciri khas bahwa 1 ditambah B suku pertama ditambah suku yang ketiga sama dengan 2 kali suku yang pertama ya. Itu konsepnya. Kemudian P2P ya, kita akan ambil yang ditanyakan di sini adalah P-nya. Akar-akarnya P sama 2P. Jadi AX kuadrat min BX ditambah 1 sama dengan 0, akarnya P dan 2P. Pertama, kalau saya jumlahkan akarnya ya. Akarnya saya jumlahin, artinya min B per A. Berarti jadi B per A. Ya kan? Di sini kita dapatkan 3P. 3P sama dengan B per A. Oke ya. Kemudian saya kalikan ya. Saya kalikan yang kedua. P kali 2P ya. Akarnya saya kalikan ya. Artinya C per A ya. C per A itu berarti didapatkan 1/A. Berarti 2P kuadrat sama dengan 1/A. Nah, setelah itu ini atau A-nya adalah 1/2P kuadrat ya, sama saja ya. Sekarang kita akan cari hubungannya ya. 1 ditambah dengan B, ini 1 plus B sama dengan 2A. Ini kalau saya jadikan 1, ini A-nya adalah 1/2P, 1/2P kuadrat. Kalau A-nya saya substitusikan ke sini sebagai pengganti A, maka kita dapatkan 3P ya, B per A. A-nya 1/, ya. Karena 1/, maka jadi naik ya. Maka menjadi naik. Ini ya, 1/, berarti menjadi dikali di sini ya. 2P kuadrat. Kalau P-nya saya hilangkan 1, maka menjadi 3 itu sama dengan 2BP ya. Nah, 2BP. Ini. Nah, sekarang dalam bentuk P semua juga boleh. Berarti B-nya ini ya sama saja dengan 3/2P. Ya, oke. Nah, dari sini kita masukin ke dalam bentuk P semua ya. 1 ditambah dengan B yaitu 3/2P. Ini sama dengan 2 kali A. A-nya adalah per ya. Maka 2P kuadrat. Nah, dari persamaan ini andai kata diteruskan boleh, tetapi karena kita sebagai seorang penjawab, maka masukin aja data ini ya. Data ini kita masukkan saja. Ini caranya gimana ya? Coba saja, misalkan saya ganti 2 katakan. Kalau andai kata P-nya 2 ya. Berarti 1 ditambah 3 dibagi 4, apakah sama dengan 2? 2 kuadrat 4 jadi 8 ya. Tanyaannya apakah sama? Oh tidak, ya berarti salah ya kan? Berarti salah kalau gitu, bukan P-nya 2. Sekarang ganti, kalau P-nya misalkan saya ambil min 2 ya. 1
3 berarti min 3/4. Kalau min 2 ya. Ini 2-nya saya coret boleh lah. Jadi 1/, ya. B kuadrat jadi 1/4 ya. Berarti ini 1/4 sama dengan 1/4. Benar. Berarti jawabannya adalah yang min 2. Nah, itu strategi ya, namanya strategi menjawab ya. Nah, sekarang yang terakhir yang nomor 10 ya. Di soal yang nomor 10 ini adalah garis singgung kurva. Katakan ini ada kurva. Kurvanya adalah x pangkat 4 min x kuadrat. Di titiknya adalah 1,0 ya. Ini. Kemudian garis singgung kurva ini di titik 1,0 dan min 1,0 berpotongan di titik A, B. Maka A, B-nya apa ya? Oke, baik. Kita akan cari ya. Pertama, kita cari gradien nih ya. Gradiennya adalah turunan yang pertama. Turunannya apa? 4x pangkat 3 min 2x. Kemudian turunannya kita ambil x-nya 1 ya. Didapatkan 4 kali 1 kurang 2 ya. Ini karena x-nya diganti 1. Hasilnya 2. Kita dapatkan gradiennya 2. Sekarang yang satunya lagi ya. Ada kurva yang menyinggung juga di titik min 1,0 ya. Nah gitu ya. Kita akan cari gradiennya. Gradiennya sama ya. Gradiennya juga sama 4x pangkat 3 min 2x. Sama gradiennya. Nah sekarang kita masukkan gradiennya adalah min 1x-nya ya. Karena ini x-nya min 1. Kalau ini tadi x-nya 1 ya. Maka didapatkan min 4 ditambah 2 didapatkan min 2. Kemudian kita buat persamaannya. Yang biru ini persamaan garis singgungnya adalah y min y1. Jangan lupa ya. Ini m dikali dengan x min x1. Nih, oke. Sekarang kita akan buat persamaannya. Y dikurangi y1-nya 0, m-nya adalah min 2. X1-nya min 1. Nah, kita dapatkan y-nya min 2x min 2. Itu persamaan yang di titik min 1,0. Sekarang persamaan yang di titik 1,0 ya. Maka juga y min y1, y1-nya adalah 0 ya toh. M-nya adalah 2, x min x1-nya 1. Maka ketemunya y-nya 2x min 2. Dari dua persamaan garis singgung ini dipotongkan ya. Nih kalau saya potongkan berarti menjadi 2x min 2 itu senilai dengan min 2x min 2. Berarti kalau saya pindahkan 4x sama dengan 0, x-nya adalah 0. Dengan x-nya 0 masukkan ke salah satu y-nya, maka kita dapatkan min 2. Ini sudah kita dapatkan titik potongnya. Jadi titik potong di sini adalah 0, min 2. Pertanyaannya adalah berapa A min B? Nah gitu ya. Karena A-nya, ini B-nya, maka kalau ditanya berapa A min B, maka 0 dikurangi dengan min 2 didapatkan nilai 2. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Demikian untuk pembahasan matematika dasar kali ini. Ikuti terus channel ini dan semoga metode ini bisa memberikan tambahan manfaat buat kalian semuanya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Semoga diterima perguruan tinggi idaman. Amin ya.